Perjalanan saya tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa Sundanya nebeng pesawatnya teman saya. Nebeng pesawatnya teman saya. Ayo para penumpang, dua lagi, Citayam Depok, Citayam ya, Citayam Depok, Jembatan Serong, Jembatan Loh, Citayam, Jembatan Loh, Jembatan Serong, dua lagi, langsung berangkat. Nebeng pesawatnya teman saya. Nyok kita nebeng rame-rame nyok, nebengnya naik pesawat jet nyok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Sampai hari ini rakyat belum terima dengan statement Kaisang Pangarep yang mengatakan nebeng. Karena kata-kata nebeng ini sepertinya tidak pas ya jika digunakan untuk menutupi apa yang telah netizen lihat, di mana netizen mengatakan bahwasanya Kaisang gratifikasi jet pribadi. Karena ramenya ini udah lama banget, begitu muncul malah ngomong nebeng. Gimana nggak ngakak coba? Yang seolah-olah itu netizennya bodoh semua gitu ya. Dan sekarang banyak banget netizen yang mencoba untuk mengkritiki juga ngetawain ya. Tentu ini membuat malu banget lah ya, malunya sampai ubun-ubun. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat videonya. Kaisang mengkonfirmasi dia ke Amerika Serikat nebeng temennya, nebeng private jet temennya. Yang salah tuh bukan Kaisang, yang salah tuh kita. Kita paling banter kalau nebeng teman kita tuh apa sih? Beat, Mio, Vario. Kalau mobil paling Honda Jazz, Mobilio, Avanza. Paling top-topnya lagi mobil listrik lah kalau zaman sekarang. Yang salah tuh kita. Kenapa kita nggak punya temen yang punya private jet? Bang, kasus gratifikasi jet pribadi gimana? Eits bro, stop ya. Gak mungkin guys. Orangnya aja udah cengar-cengir masuk KPK, itu tandanya clear, udah safe. Jadi guys, ya kita udah tahu beliau cuma nebeng, oke? Numpang, oke? Itu udah kode guys, kalau udah cengar-cengir, santai. Artinya gimana? Ya udah dijamin. Udah ya udahlah, biarin guys ya. Itu jadi catatan aja nanti. Toh akan menjadi sebuah sejarah teman-teman. Untuk diingat, saya melihat bahwa di negeri ini kawan-kawan untuk memperoleh rasa keadilan itu sangatlah sulit teman-teman ya. Itu aja. Mandi dulu lah mendingan daripada ngurusin itu guys. Orangnya juga udah cengar-cengir. Alasan Kaisang nebeng jet pribadi adalah alasan bodoh yang melecehkan intelektualitas masyarakat Indonesia dan juga KPK. Kalau ada tukang bubur naik haji karena seumur hidup dia ngumpulin duit, itu wajar. Tapi ketika ada tukang pisang goreng kemarin sore yang juga merangkap anak bungsu presiden, adik kandung wapres terpilih, dan adik ipar wali kota yang jalan-jalan naik jet pribadi sampai 4 kali, maka itu sangat tidak wajar. Jadi nggak penting apa alasan si tukang pisang goreng naik jet pribadi. Yang penting sekarang adalah apa tindakan hukum dari KPK selanjutnya. Sekarang bolanya ada di KPK. Tinggal bagaimana KPK mau menindaklanjutinya. Apakah KPK mau jadi pahlawan dengan bikin gol cantik yang dicatat sejarah, atau KPK mau jadi bodoh dengan bikin gol bunuh diri yang akan dicatat oleh sejarah juga dan pasti akan dihujat oleh penonton. Salam semangat antitesa 24. Menurut kalian apakah Kaisang melakukan gratifikasi? Kalau misalnya gue sendiri gitu ya, personally gue anggap enggak sih ya. Karena kan kayak cuma nebeng temennya aja. Emang sih katanya nebeng gitu kan, tapi temennya nggak ikut ke US juga. Tapi yang namanya temen gitu kan kayak apa sih yang nggak dikasih? Ini bukan gratifikasi sih kata gue. Soalnya nih ya, logikain aja, kan pergi ke US itu nggak perlu persiapan apa-apa. Jadi kayak ya udah gitu loh. Ini semua tuh secara kebetulan dan tiba-tiba, dan menurut gue nggak ada yang salah gitu loh dengan pertemanan yang meminjamkan pesawat jet.
Lagi pula ya, gue yakin kalau misalnya Kaesang ini juga bukan anak presiden, temennya tetap akan meminjamkan kok gitu. Karena kan Kaesang pembisnis yang sukses, kayak ya udah gitu. Ini namanya pertemanan yang beneran loh, gengs. Makanya menurut gue netizen tuh ya udah nggak usah terlalu lebar-lebarin, nggak usah terlalu dibesar-besarin lah ya. Ini tuh fix bukan gratifikasi kalau misalnya menurut gue, tapi masih dikembangkan sih gitu. Ya menurut gue ya jawabannya bukan gratifikasi sih, karena satu dia juga nggak menjabat gitu kan, dan ya dia bukan siapa-siapa gitu. Cuman bapaknya presiden, terus habis itu abangnya mau maju ya kan, udah terpilih jadi wakil presiden aja. Jadi please banget stop serang Kaesang gitu ya. Kayak ya udah sih, kalian juga kalau misalnya punya teman gitu kan, kalian akan melakukan hal yang serupa sih menurut gue gitu. Ya gue ngomong kayak gini karena ya emang gue apatis aja gitu. Dan gue nggak paham sebenarnya gratifikasi tuh apa sih, gengs. Yang boleh tahu tulis di kolom komentar ya. Ya udah segitu aja dari gue. Peace, love, and go. Orang waras dimanapun tidak percaya. Memangnya nebeng ke Depok begitu? Nebeng ke Cibubur, kamu mau kemana? Ke Cibubur, saya mau ke Depok, saya mau ke Mayoran, saya mau ke Bintaro, nebeng ya. Ini nebeng ke Amerika Serikat. Pakai pesawat jet pribadi, biayanya sekitar kurang lebih 10 miliar, bolak-balik, dan konon katanya temannya nggak ikut. Kok nebeng temannya nggak ikut? Ini kan sontoloyo semua, ini seolah-olah kita ini orang bodoh gitu ya. Orang yang nggak ngerti apa-apa, tidak punya akal, nggak punya nalar, tidak punya logika. Dan seolah-olah kita ini dipaksa mengerti, menerima apapun penjelasan anak pejabat. No! Oh, nebeng pesawat teman. Siap Abang Kaesang. Kita semua percaya sama Abang. Kan kita semua tolol. Kita semua kan bodoh. Di dunia ini yang pinter kan cuma Abang. Yang hebat juga cuma Abang. Kita semua mana bisa masuk partai 3 hari langsung jadi ketum. Kita semua mana bisa bisnis jalan 1 tahun langsung dikasih dana 30 miliar. 2 tahun kemudian dapat lagi 100 miliar. Pokoknya Abang yang paling hebat lah Bang. Abang yang paling mantep. Udah pada nggak nyariin Kaesang lagi kan? Ya iyalah, orangnya udah datang ke KPK. Emang ya buah itu jatuh nggak jauh dari pohonnya, sama pisan kelakuannya kayak bapaknya anak-anaknya ya. Dia datang kucuk-kucuk terus ngomong, dia datang bukan karena diundang KPK tapi inisiatif. Monyet, inisiatif tuh nggak perlu ada beritanya, datang aja udah sendiri. Ini udah ditanyain ke partai, ke teman dekat, ke influencer, katanya hilang. Giliran udah rame, lu dateng kucuk-kucuk bilang kalau lu dateng inisiatif, segala bawa baby sister ya kan? Gimana coba? Sama pisan kayak bapaknya nih, teriak-teriak RUU perampasan aset, cuman dia yang bikin nih RUU pelemahan KPK. Terus KPK-nya sendiri ngomong kalau KPK nggak pernah dilibatin soal korupsi oleh pemerintah. Sama aja kan? Standar gandanya nih kelihatan nih, ya. Terus lagi bilang kalau naik jet pribadi itu cuma numpang. Ini segede gitu. Definisi numpang aja nggak tahu. Numpang itu dimana ada orang mau pergi terus lu ngikut nebeng. Kalau lu orang yang nggak pergi, lu bawa pesawatnya, itu bukan numpang, minjem namanya jatuhnya. Ngerti nggak definisi numpang sama minjem? Beda banget ya. Udah gitu yang interogasi iya aja lagi, tawan jawabannya nggak nyambung, formalitas doang kayaknya ya kan. Gokil bos, gokil. Di akhir masa jabatannya nih banyak lembaga-lembaga negara yang penting tuh jadi alih fungsi atau ganti gitu. Ganti nama ya kan. Contohnya MK Mahkamah Kakak, MA Mahkamah Adik, ya kan? DPR Dewan Perwakilan Raja Jawa. Yang terakhir ini KPK, Komisi Perlindungan Keluarga atau Kelompok. Gila nggak lu? Cuman dalam waktu 10 tahun. Mas Kaesang, singkat, padat, nebeng teman. 1 bulan nungguin klarifikasi, cuman untuk jawaban nebeng teman. Luar biasa. Mungkin ilustrasinya gini nih. Woi Sang, Amerika yuk. Ayo toh, aku nebeng jetmu yo. Iya. Oke mas, percaya kok aku. Ini sama percayanya ketika mas ngomong nggak mau terjun ke politik. Tapi yang bikin gue lucu, kok bisa ya sekeluarga cara jawabnya mirip-mirip semua? Kalau yo nggak tahu, terus silahkan tanya Kaesang. Kalau nggak ya jawaban-jawaban gini lah. Oke, balik ke Kaesang.
Kalau dari yang gue baca, katanya KPK nggak manggil. Ini inisiatifnya Kaesang. Balik lagi apa? Percaya. Lu nggak usah manggil-manggil gua. Nanti gua datang sendiri kok. Tapi sabar, gua lagi nyiapin jawaban. Terus kalau lu tanya, kemana aja 1 bulan ini? Kok baru muncul sekarang? Sabar, mungkin kemarin lagi latihan gimana cara menjawab KPK yang baik dan benar. Yang penting kan sekarang udah clear. Kalau kemarin cuma nebeng temen, urusan jujur atau enggak, yo nggak tahu. Salam logika. Kawan-kawan semua, sekarang sudah clear ya. Masalah Kaesang Pangarep pakai jet pribadi sama istrinya ke Amerika itu, dia hanya nebeng temennya. Setelah 1 bulan kurang 1 hari, akhirnya Kaesang Pangarep mendatangi kantor KPK dan mengklarifikasi bahwa beliau berangkat ke Amerika pakai jet pribadi hanya nebeng. Sekali lagi, nebeng temennya. Clear ya, kalau nebeng itu bukan gratifikasi. Tapi nih, pernyataan KPK malah bikin blunder. Tiket Kaesang ke Amerika itu harganya katanya sekitar 90 juta per orang. Tunggu. Kalau jet pribadi itu kan bukan untuk komersil ya izinnya. Kalau izinnya non komersil atau bukan niaga, lalu kenapa jual tiket? Sudah jual tiket, angkut penumpang dari negara asing lagi. Lalu berapa peraturan tuh yang dilanggar? Tapi gua penasaran, itu temennya Kaesang waktu ke Amerika ikut apa enggak? Siapa ya nama temennya kira-kira? Terus temennya itu kalau Kaesang bukan anaknya Pak Jokowi, kira-kira mau nggak ditebengin? Ya itulah ya komentar daripada netizen ya. Bahkan ada yang memparodikan juga gitu ya. Ya inilah negara kita sekarang teman-teman semua. Padahal Pak Jokowi sendiri yang sudah mengatakan ya di mata hukum mah sama aja gitu kan semua orang. Tapi nyatanya Oke teman-teman semua, sekian dari gue Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.